Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Ustazah harapkan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Ananda yang soleh dan soleha, yang cerdas dan hebat. Ananda, pagi ini kita belajar fikih, yaitu pada pembelajaran 6 tentang tayamum. Sebelum kita memulai pembelajaran Ananda, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semuanya, tahukah kamu apa itu tayamum? Tayamum biasanya menjadi rukhsah atau keringanan saat seseorang tidak mendapatkan air atau di dalam perjalanan misalnya atau sakit. Bisa juga pada saat-saat darurat. Kenapa begitu? Agar dalam keadaan apapun kita dapat selalu mendirikan sholat. Ananda semuanya, coba kalian perhatikan gambar di buku ini. Pernahkah kamu melihat orang sholat dalam kendaraan seperti pada gambar di atas? Apakah mereka berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat? Tentunya tidak, Ananda. Jika tidak, mereka pun pasti melakukan tayamum untuk mengganti wudunya. Tahukah kamu, Ananda, bersuci dari hadas kecil dan besar adalah dengan berwudu dan mandi besar. Apabila tidak ada air, maka dapat diganti dengan bertayamum. Ananda, apakah tayamum itu? Nah, tayamum itu pengganti wudu bila tidak ada air ketika dalam perjalanan atau karena sakit, ya, yang tidak diperbolehkan untuk menyentuh air. Apabila kena air nanti takut sakitnya menjadi lebih parah. Nah, alatnya apa, Ananda? Bertayamum itu alatnya adalah dengan menggunakan debu atau tanah yang dapat dipakai bertayamum. Dapat juga kita menggunakan debu yang menempel di dinding atau yang berada di benda yang lain, dengan syarat debunya tersebut harus bersih dan suci. Ananda, tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat ya Ananda, ya, ketika kita melakukan sholat fardu. Nah Ananda, perintah bertayamum itu terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Ananda, dalam bertayamum maka ada rukun dan syaratnya bertayamum. Syarat-syaratnya adalah apa saja? Yaitu ketika sudah masuk sholat, waktu sholat ketika azan sudah berkumandang. Yang kedua, sudah berusaha mencari air tetapi tidak didapatkan. Yang ketiga, apabila ada halangan karena sebab tertentu untuk menggunakan air, misalnya karena sakit, apabila
menggunakan air, maka sakitnya akan bertambah parah. Atau di dalam perjalanan. Yang keempat, menggunakan tanah atau debu yang suci dan bersih. Ananda, selain syarat bertayamum, maka ada juga rukunnya tayamum, yaitu yang pertama adalah dengan niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah dan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai dengan ke siku. Nah, yang keempat adalah dilakukan secara tertib atau berurutan. Niat berwudu adalah nawaitu tayammuma istihbahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ananda, selain tadi syarat, kemudian rukun tayamum, maka ada juga hal-hal yang membatalkan tayamum. Ananda, apa saja yang membatalkan tayamum? Terdiri dari semua hal-hal yang membatalkan wudhu dan adanya air bagi yang bertayamum karena tidak ada air dan bukan karena sakit. Ananda, adapun tata cara bertayamum, mari kita lihat seperti ini. Yang pertama, kita tempelkan tangan kita ke dinding. Yang kedua, kita tiupkan terlebih dahulu supaya debunya menjadi tipis. Yang kedua, kita usapkan ke muka. Yang ketiga, kita tempelkan lagi tangan kita ke dinding di tempat yang berbeda. Kemudian kita usapkan tangan kita dari jari sampai ke siku. Kemudian kita putar ke depan. Lalu kita sambung lagi sebelah kiri dari jari sampai ke siku, kita putar ke depan dan selesai. Nah, Ananda, itulah tadi tata cara bertayamum. Setelah bertayamum, kalian bisa membaca doa sesudah tayamum sama bacaannya sesudah wudhu. Oke Ananda, sekian dulu, kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ananda, Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.